a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Yang kami takdimi beliau Al-Ustadz Ikhwan Hadi Abu Fawaz hafizahullah ta'ala selaku mudir Pondok Tahfidzul Quran Himmah Aliyah Pandian, yang semoga Allah senantiasa menjaganya. Juga yang kami takdimi Ustadz Satria Abu Gaza selaku Ketua Yayasan PPTQ Aitama, juga para asatidah dan ustadzat serta anak-anak didik yang kami cintai, juga ummah, para wali dan aba. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di setiap bulan di tempat yang sederhana ini semakin bertambah silaturahim dan ukhuwah kita. Mudah-mudahan kedepannya kita melangkah lebih baik lagi insyaallah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana siang hari kali ini kita bertemu kembali dan memang menjadi agenda rutin bulanan untuk mendengarkan taujihat ataupun tausiah dari ustadz-ustadz kita. Mudah-mudahan sedikit dari kegiatan yang kita lakukan walaupun sebulan sekali kita bisa menambahi ilmu pengetahuan. Shalawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hidup di akhir zaman senantiasa tetap menjadi umatnya, diakui menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga semuanya, alhamdulillah untuk siang hari kali ini kita kehadiran beliau Ustadz Ikhwan Hadi. Beliau asli memang dari Lamongan, Qadarullah wa ma syaa fa'al, satu kabupaten dengan kita. Dikenalkan oleh Allah juga belum lama ini. Dulu beliau pernah tersesat, sekarang sudah berada di atas jalan yang benar. Kesesatannya luar biasa dulu itu ya. Untungnya masih hidup sampai sekarang. Obat itu guyonan. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengambil faedah atau manfaat ilmu yang nanti beliau sampaikan. Sengaja di sini sekali-kali saya menjadi pembawa acara gitu ya, karena biasanya sambutan. Nanti saya sambutan, ya nanti gantian. Kita akan acara pada siang hari kali ini yang pertama pembukaan, yang kedua tilawatul Quran, yang ketiga sambutan dari ketua yayasan, yang ketiga pengajian inti, dan yang terakhir adalah lain-lain atau sharing atau tanya jawab. Mari kita buka acara kita pada siang hari kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya insya Allah pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh saudara kita Ananda. Sementara ini masih terpaku pada Khalid. Nanti insya Allah berganti terus Mbak. Mas Hafid, Mas Rijal, Mas Bilal, Mas Abidar, Mas Amar gitu ya. Nanti gantian. Kita ngetes mentalnya dulu. Waktu kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran tadi menambahi barokah kegiatan kita pada siang hari kali ini. Yang selanjutnya, acara yang kedua adalah sambutan ataupun maklumat dari beliau Ustadz Satri Abu Gaza selaku Ketua Yayasan PPTQ Aitama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amal ba'd. Yang pertama dan yang paling utama tentunya kita tidak lupa selalu mengaturkan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini kita masih diberikan berbagai limpahan kenikmatan yang ketika kita akan menghitungnya maka tidak akan mungkin kita dapat untuk menghitungnya satu persatu.
terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain, kenikmatan kesehatan dan sebagainya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua, salam serta sholawat selalu kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita kelak dikumpulkan bersama beliau, berdekatan bersama beliau di surga Firdaus A'la. Yang kami hormati guru kami Ustadz Ikhwan Hadi, yang kami hormati Ustadzuna Maharizal Arbi selaku Mudir PPTQ Baitul Quran Aitama, yang kami hormati pula Ustadz Purwo selaku Kepala Kutab Baitul Quran Aitama, Ustadz Yusuf di pesantren, Ustadz Dery di Sarpras, Ustadz Furqon dan Sadatri. Yang kami cintai pula anak-anak kami santri Baitul Quran Aitama, dan yang kami hormati wali santri dari santri Baitul Quran Aitama yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa ya, pondok ini sudah masuk tahun ketiga, insya Allah tahun ketiga. Masih di tempat yang sama, kita sedang berusaha untuk membebaskan tanah di daerah Karang. Mudah-mudahan mohon doanya semuanya, ibu-ibu, anak-anak sekalian, asatidzah, mudah-mudahan tahun ini bisa terbebaskan lahan yang insya Allah akan kita gunakan atau kita bangun pondok, karena statusnya tempat ini kita masih menyewa, sehingga dan semakin hari semakin tempatnya juga semakin tidak cukup. Alhamdulillah, dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang diadakan di pondok ini, baik kegiatan kesantrian maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan, sehingga pondok ini tidak hanya bermanfaat untuk anak-anak yatim, tapi kami berusaha untuk memberikan manfaat untuk terutama masyarakat sekitar khususnya, dan umumnya umat di sekitar ataupun yang jauh dari Karanganyar ini. Beberapa program di Aitama ini, insya Allah setiap kajian ada 1 pekan itu ada 2 kali, setiap hari Selasa, dan insya Allah akan diadakan lagi setiap hari Rabu, kajian tauhid atau akidah dan kajian fikih. Dan insya Allah akan kita bentuk juga kajian khusus untuk muslimah. Jadi insya Allah akan segera kita realisasi. Ini menunggu perluasan, dan mohon doanya perluasan sebelah utara ini insya Allah akan kita bangun untuk perluasan musola, karena musolanya semakin tidak muat untuk setiap kegiatan. Namanya Mamah Aitama. Mamah Aitama ini singkatan dari Majelis Muslimah Aitama. Pesertanya nanti ibu-ibu wali wali santri diharapkan bisa ikut. Harinya kita tunggu tanggal mainnya. Mungkin kita masih mencari waktu ustadzah yang pengampu. Rencananya Kamis siang, insyaallah. Kamis siang. Untuk materi ya seputar utamanya di fikih ya, fikih kewanitaan, dan mungkin di tahsin Quran, sehingga tidak hanya anak-anak panjenengan atau putra-putra panjenengan yang belajar di sini, tapi diharapkan wali santri juga bisa mengambil
manfaat belajar di Aitama. Termasuk nanti Ustadzat ataupun kita buka untuk umum ya. Kita buka untuk umum kajian umahat atau muslimah, baik yang sudah menikah ataupun yang belum. Umum, kita buka untuk umum. Insya Allah mohon doanya segera terrealisasi. Kemudian yang berikutnya informasi dari pondok kita alhamdulillah sudah berdiri amal usaha berupa toko parfum di sebelah utaranya kantor desa. Jadi, kantor desa hampir baru berjalan 2 bulan. Nanti mohon doa dan bantuannya juga untuk panjenengan semuanya ikut mempromosikan. Insya Allah untuk amal usaha ini nantinya juga dari hasil toko itu kita gunakan untuk operasional untuk mengembangkan pondok ini ya. Karena kami ingin pondok ini juga berdikari, mandiri, bisa menghidupi semua kegiatan operasional pondok dari amal usaha yang kita upayakan, kita ikhtiarkan. Yang kedua ada perikanan atau peternakan lele, mungkin nanti ada berkembang lagi, ada peternakan ayam, mungkin ada peternakan kuda dan lain sebagainya, sehingga anak-anak ini tidak hanya diajarkan Quran, tidak hanya diajarkan diniyah, tapi kami ada kurikulum entrepreneurship. Jadi memberikan bekal untuk anak-anak santri kami ke depannya biar ada upaya kemandirian juga. Jadi amal usaha itu selain untuk operasional nantinya itu juga untuk sarana belajar santri untuk berusaha sesuai dengan passionnya masing-masing. Mungkin ada yang tertarik di bidang perikanan, pertanian, mungkin ada yang jadi pedagang atau pengusaha. Ini kita doakan bersama anak-anak ini nanti menjadi ulama-ulama kibar, menjadi yang mungkin ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, insya Allah, amin. Kemudian diamin gini. Ini putra-putra panjenengan. Itu beberapa informasi. Kemudian ada satu hal yang ingin kami sampaikan juga, insya Allah tahun ini juga kami membuka kembali penerimaan santri baru untuk tahun ketiga. Jadi monggo diinformasikan bagi yang mungkin tetangganya atau saudaranya yang ingin mondok di sini, insya Allah full beasiswa gratis kami biayai sampai mereka bisa mandiri, mungkin tingkat SMA dan kaderisasi juga. Mereka inilah nanti yang akan meneruskan perjuangan kami ini untuk membesarkan pondok ini. Jadi anak-anak ini nanti yang asabikul awal ini nantinya yang akan kita kader juga. Apapun nanti profesinya, insya Allah hafiz Quran. Apapun profesinya, mau dokter yang hafiz Quran, mau jadi pengusaha yang hafiz Quran, mau jadi pedagang yang hafiz Quran, dengan semua sesuai dengan passionnya masing-masing, karena masing-masing anak ini tentunya dengan kemampuan dan bakat yang berbeda. Itu tidak banyak yang kami sampaikan, karena nanti ada satu nanti yang ingin menyampaikan biar bisa lebih maksimal waktunya. Mungkin nanti kita ambil faedah, ambil ilmu yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami upayakan, apa yang kami ikhtiarkan, kajian parenting meskipun baru setiap sebulan sekali ini bisa bermanfaat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazahullahu khairah kepada Ustadz Satria yang telah memberikan sambutan mewakili dari PPTQ Baitul Quran Aitama. Sebelum acara kita mulai, monggo untuk tempat duduknya di penake coba ibu-ibu dicek rien, hendak wilulan agak maju sedikit gitu ya, biar agak longgar, bisa semblojor. Adik dan bapak-bapak semuanya alhamdulillah sudah siap. Tadi sudah disampaikan sedikit tambahan sebelum kita masuk pada acara inti bahwa Aitama ini tidak hanya anak-anak tapi kita perbanyak kegiatannya. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh beliau Pak Satria, yaitu kegiatan kajian setiap hari Selasa bersama Ustadz Ibnu Mas'ud, itu kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari jam 10:30 sampai duhur. Rencananya nanti di hari Rabu ba'da duhur itu ada kajian fikih Safinatun Najah, fikih Syafi'i. Pengampunya juga Ustadz Ibnu Mas'ud. Sementara ini yang putra baru tadi dipikirkan oleh beliau Bapak Satria, Mama Muda Aitama. Anak muda, ada mudanya enggak? Mama Aitama begitu ya, Mama Aitama. Kajian ibu-ibu juga penting sekali ya. Dan mindset saya itu nanti pengen nambah 2 lagi untuk yang putra, akidah, fikih, yaitu bahasa Arab. Saya kemarin sudah ngobrol dengan alumni Ar-Roya untuk bahasa Arab itu ya. Beliau siap untuk mengajari kita di sini para asatidz umum lah. Saya juga belajar Ustadz Purwo, Ustadz yang lain atau yang lainnya teman-teman. Dan juga nambah satu lagi tahsin yang sifatnya langsung bersanad gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil beberapa ustadz yang ada di Sekarima yang bisa mentahsin kita. Ya 3-4 materi inilah yang menjadi kegiatan di tempat ini. Begitu juga yang putri belum terpikirkan, baru tadi terpikirkan hari Kamis ya saya rencananya ya. Insya Allah hari Kamis ini dibuka umum karena agar supaya orang yang menitipkan sebagian rezekinya untuk gazebo, untuk masjid itu termanfaatkan jariahnya, termanfaatkan agar supaya bisa mengambil pahala jariah yang sangat banyak sekali dengan memperbanyak kegiatan. Dan juga rencananya ba'da asar kita juga akan membuat kayak rumah Quran begitu, madin untuk umum ya, tidak untuk anak-anak yang mungkin anak-anak. Cuman yang kesulitan kami itu golek guru nih rada angel gitu ya. Untuk pembiayaan insya Allah kita carikan donasi gitu bisa. Kita nanti akan belajar golek duit dari beliau Pak Ikhwan Winter nih. Golek duit, donasi dan lain sebagainya. Kita baru latihan gitu. Nah ini sedikit informasi dan insya Allah nanti kedepannya mudah-mudahan ketika kita sudah membebaskan lahan dan dibangun beberapa bangunan, insya Allah akan lebih maksimal lagi dari sisi kegiatan-kegiatan yang ada. Yang sementara ini tergambar berapa meter saya? 2000 ya, 2000 sekian meter. Dan harapannya mungkin ibu-ibu yang pengen hijrah kalau bisa ya deket-deket Aitama itu masih banyak lahan yang kosong gitu ya. Timbang punya rumah di sana, longgar didol, pindah ke sini dan lain-lain sebagainya. Nanti kita bersama-sama ngumpul bareng di situ. Syukur-syukur kita punya lahan sampai 1 hektar gitu, tidak hanya untuk pondok, tapi juga disediakan ibu-ibu misalnya yang mungkin pengen mencari lingkungan yang baik begitu. Pak Satria juga siap untuk pindah tempat ini beliau untuk ke daerah ini. Gitu. Betul nggak saya? Insya Allah seperti itu. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadzuna Ustadz Ikhwan Hadi hafidhahullah ta'ala. Al-waktu wal makan, ya waktu dan tempat kami persilahkan. Ini pakai nggak? YouTube. Aku beneran lebih YouTube kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, para pengurus yayasan Baitul Quran Aitama hafizakumullah taala, para ustaz, ustazah, santri tak mau santriwati, santri anak-anakku semua dan wali santri hafizakumullah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat bisa berkumpul di tempat yang sangat alami, yang sangat sejuk, yang terkesan memang pondok ya seperti ini. Pondok itu memang seharusnya ya seperti ini, tapi kayaknya saya nggak mau seperti ini. Tapi seharusnya seperti ini, ya. Di alami enak, ini tidak sawah, terkesan gubuk, kreot. Ini seni potrai rong mampu. Oh seni ya, mungkin atas kesenian, bukan belum mampu ya. Insya Allah mampu tadi insya Allah kita doakan semoga bebas, lahan bisa terbebaskan 2000 meter. Ya, tak apa-apa ya, sepenting dungo ikhtiar, kalau golek duit, dungo ikhtiar tok ora golek duit ya ora oleh ya. Ya. Dan selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama ushalihin dan orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi, dan semoga kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Tadi yang membaca Quran itu ngobrol dengan saya. Ini siapa namanya? Khalid. Ya. Ini rumahnya Kediri ternyata ya. Nah justru saya ini ngerti pondok Unggoni. Jadi malah ini dekat dengan pondok saya ini. Jadi pondok saya itu dekat rumahnya ini tadi. Tadi ngobrol. Berarti dengan pondok Irian kan sing enak menorone 90 meter itu tat. Iya. Anak emas itu nantat. Iya. Ini kok mas saya itu tat. Iya. Jadi pondok saya itu ada menaranya namanya Asmaul Husna. 99 meter, silakan di googling itu ada. Di atasnya ada emasnya itu di Pondok Wali Barokah Kediri, dekat stadion, dekat rumahnya ini ternyata. Jadi di sana pondoknya, saya mondok di sana dari tahun berapa itu? 99 sampai tahun 2003 2004. Di sana itu saya mondok 4 tahun di sana. Jadi ini saya ngerti ya. Nah kok gue malah tekon gini ngopo? Yang kono pondok luwih apik lho ya. Sampai di sana itu pasang sekarang ada liftnya, ada lift. Sekarang saya lihat itu anak lift kapsul, anak lift. Wah, jos pokoknya. Terus nggak pakai listrik, tenaga surya. Terus bawah tanah. Wah, jos pokoknya. Dan karena saya di sana lama, terus setelah saya ke sini juga saya ke sana terus tiap hari, tiap bulan, stop duit maksudnya kan ya. Karena di sana pusat mau jadi ini mau aliran apa mau jalan kedaya. Setelah tersesat itu tersesat kon dia. Ya, tapi bukan itu saudaraku semua. Jadi hidayah Allah itu memanggil. Kadang kita ditempatkan di sesuatu yang nyaman, yang bagus, yang indah. Namun hidayah itu tidak melihat tempatnya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala katanya dalam Al-Quran, yahdi mayyasha wa yudhillu mayyasha. Allah menunjukkan pada orang yang dikehendaki dan Allah menyesatkan pada orang yang dikehendaki. Sehingga saya terlempar jauh ke sini. Yes, yang Tawangmangu ya. Tawangmangu 20 tahun. Buka pondok di ngisore Pak Harto ya. Al Hidayah dari tahun 2004 sampai tahun 2015. Setelah itu buka pondok lagi saya di Karanglo Insan Qurani 2015 sampai 2017 akhir. Setelah itu terpental lagi, buka pondok lagi. Pokoknya udah pahit lunto-lunto ya. Buka pondok lagi sekarang Hima Aliyah, insya Allah ini lebih nyaman, lebih baik karena tidak
satu kobangan golongan yang tersesat ini Ustaz Marijal ya. Ma'asyiral muslimin hafizahullah taala, kenapa pentingnya kita kembali kepada pokok pembahasan penjenengan semua. Tadi disampaikan ada beberapa kajian, beberapa taklim termasuk pada siang hari ini adalah dalam rangka parenting wali santri maupun para asatid, para pengurus yayasan dan anak-anakku semua. Kenapa seperti itu? Karena kita sedang membentuk generasi Qur'ani. Kita sedang membuat generasi Qur'ani. Karena generasi Qur'ani itu kata ulama ada beberapa kefadolan. Ada beberapa keutamaan generasi Qur'an itu. Yang pertama mahbubuhum. Anak-anak ini, Bapak Ibu, anak-anak yang jenengan hadapi, yang kita bina setiap hari, yang jenengan bina setiap hari itu mahbubuhum. Apa mahbubuhum? Menjadi orang-orang yang dicintainya mereka. Jadi jenengan dua anak-anak ahli Quran itu seneng. Ya. Kata Allah, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah. Huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, qul bi fadlillah, dengan keutamaan Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Ifrah, apa ifrah? Senengo, falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih dari harta-harta yang kalian kumpulkan. Makanya mereka itu harus kita cintai, disenangi. Mulane tak kandani berapa nih orang Ustaz Marijal sosok curhat be aku, padha wae aku curhat orang Ustaz Marijal. Wong padha mudire ya. Mriki ngurusi sing cilik-cilik, aku ngurusi calon perawan-perawan gede-gede kae. Kira-kira enak nih. Kira-kira enak ngurusi sing cilik-cilik apa ngurusi sing calon perawan gede-gede kae. Nah, karena di Himalaya itu kan calon perawan-perawan SMA, terus semua wedok. Ya sono kae kalau ngumpul semua wedok ya mesti akan kelihatan yang sing rodok piye mesti kelihatan namanya anak-anak iki rodok bandel, iki rodok. Ya bandele ukurannya cah wedok. Makanya saya kadang itu berpikir gini. Mulai nek apike juga ya pondoke jadi satu ini apike, tapi ya nek eleke juga. Setidaknya nek jadi satu lanang wedok kuwi sing wedok rodok isin. Sampai ning Kediri kono. Bocah wedok niku Pak. Ketemu lanang diluk sampai ketadap agak telepon lho ngantian. Luantung ngantian. Saking medine. Ning pondok-pondok CDI ra ngono kuwi ta. Dadi siji ta ya. CDI. Diluk lah padang wedok kabeh ya di ruangan ngene iki wis. Anggere ustaz lagi diluk kabeh ngene. Lagian. Sosok malah wani karo Ustaz Marijal malah koyo dian kok. Dimanjakne udah ngaji diwehi molen. Wah ya bangkrut ngono ya. Jadi saya kira sama, tapi kita harus mengingat bahwa mereka itu mahbubuhum, orang yang dicintai. Kita seharusnya bangga, seneng, ifrah, seneng. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, anak-anak kita mengapa menjadi yang dicintai? Karena termasuk 3 amalan yang bisa mengalirkan pahala kita. Nah, dalam dalilnya idza matal insan in qata anhu amalun illa min salas shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin shalihin yad'ulah. Jadi pertama kali 3 amalan yang masuk dalam bagian yang bisa mengalir sampai ke alam kubur kita, anak-anak kita. Bagaimana bukan hanya sekedar anak-anak kita itu sholih, tapi anak-anak kita adalah ahli Quran. Dan itu semua kena loh ya. Mboten namung wong tuane loh ya. Termasuk murabinya, termasuk pengurusnya, termasuk misalnya Ustaz Satria iki gak tau mulang ning bae mikir apa meneh prinsipnya gratis gitu. Gratis niku ora mungkin tanpa biaya. Apa meneh nek Jawa istilah jer basuki mawa biaya apa panas? Jer basuki mawa panas, mau biaya, semua harus ada biaya. Tentunya ada yang memikirkan, nggak mungkin semua akan ngajar, betul mungkin mesti ada sebagian ini mikir, ini berasnya aman. Tapi ini insya Allah berasnya aman, sendiri soalnya tukang beras. Kira-kira menunggu ini. Aku soalnya dibocori itu, sendiri tukang beras. Nah, ini muridmu pembawa pakani beras terus ya. Timpeloi terus ya. Ya matang yang juru weteng namanya. Nah makanya
Yang pertama mahbubum, kita harus mencintai mereka ya. Semua dicintai dengan iki, bocah ingin iki jenenge bocah ya. Jenenge bocah nek orang ini jenenge bocah wis gerang tadi ya. Jadi di lo apa bahasa omongan di lo dicintai ya, enak masalah itulah tugas kita. Kemarin itu saya dengan istri saya itu rasa tekon istri yang keberapa gak usah menawai. Arab tidur itu cerita. Nah iya. Zaman muridnya si seangkatan gak enak masalah. Bareng angkatan loro iki gak aneh laporan. Ini. Terus tak pungkas. Lah berani membuat pondok, berani ngurusi anak wong liya, berarti berani menanggung permasalahan. Itu kunci. Dan hidup kita akan seni, ada seninya. Wong ini nek tau ngurusi, uripe urus. Mangan, turu, ngising, mangan, turu, ngising. Terus esok mati. Yo kae ndi? Pas mati. Blas ra ninggalnya apa-apa. Makanya jenengane gawe sesuatu sing rada apik no ya, kaya aku kalau gawe gempar sak seluruh raya ngono nggih. Kadang-kadang kan dikenang lho kelakuane cah kaya ngono to, Man. Jadi paling ora kan tahu enek terkesan lah paling ora ya. Terkesan karena tercemar, bahkan terkesan. Jadi hidup itu ada seninya. Maka tak pungkas senui. Ayo tapi jenengane bojo kula kalih kula niku basa. Bojo jenengan mboten basa. Basa ya. Jadi nangis to bilang awake dhewe iki pripun iki? Miko laporane ngoten. Ya tetap dihadapi. Itu namanya anak. Aja sampai malah wah iki nek pengen ra ngurusi ya dulehke kabeh selesai. Bubar ta ora iso ngurusi ta minggat kono kabeh. Selesai aneh. Wong kita berani menampung, kita berani membuka lowongan, kita berani merekrut, ya berarti sudah siap. Dan itu seni kita, dan itu amalan kita. Jadi dibuat santai wae. Ifrah, seneng. Buat apa susah? Masuk kalah kalau cah pramuka kan. Cah pramuka kan nyanyi gitu. Buat apa susah? Susah itu tidak gembira. Jangan sampai guyu apa? Salah tuh. Buat apa susah itu tidak gembira. Tidak ada gunanya. So enak gunanya. Susah itu bagi musuh berguna banget. Misalnya aku dimusuhi, aku susah, musuhku seneng banget, makanya saya enak gunanya toh. Tapi ini susah tidak gembira itu seluruh ulama madhab misalnya sepakat. Makanya kita harus mencintai mereka, mahbubum, karena memang ini adalah mutiara, tambang emas kita. Sebagai termasuk salah satu yang mengalirkan pahala kita saat meninggal dunia. Kan kalau dalam hadis disebutkan, nalikane awake dhewe mati niku ditutne 3 perkara. Pertama adalah maluhu, hartanya. Nomor 2 adalah wa ahluhu, keluarganya. Nomor 3 adalah wa amaluhu, dan amalnya. Sing loro balik, sing siji keri. Sing loro balik, bondone balik mulih. Bar nang kuburan mulih, digo mulih meneh sepeda motore, gak ana sing keri. Walaupun elek sepeda motore gak ono iki, taune ge ngalit pakmu iki kon melu mendem gak oleh. Sing duduk kuburan ya sudi wegah. Malah ngomongnya duduk kuburan tambah ono Mas sak muate sepeda motor Mas sebelah kini Mas. Soale lek kae iki pengine nek mati sepeda motore kon ngatutne mendem sudi. Malah jawabane wong RT ini global ngindaki piye wis durung, malah jawabane enak. Lah sing mati wis sabar, jenengan mboten sabar to Pak ya. Mata padem sisan malah ngene. Sing mati wis sabar jenengan griseni bae. Pulang, keluarganya pulang, hartanya pulang. Keluarga yang paling dicintai pulang juga. Ganti anak iki sampean iki anak sing digemateni, mbok pakmu mati iki kancanane suwengi-suwengi gelem. Ora sudi. Iki bojomu sing paling mau gemateni kowe jadi sayang, hidup semati. Lah kok kono sing mati kowe sing hidup. Tunggono suwe enggak ada yang mau. Pulang semua. Hanya satu amal, termasuk di antaranya adalah amalan-amalan kita, meninggalkan amalan kita, termasuk ada pancaran amalannya yang mengalir, yaitu waladun yada'ullah, waladun sholih yada'ullah, anak yang sholih. Yang kedua, kenapa kita harus memuliakan mereka ini? Karena dia adalah anfa'uhum. Dia adalah orang-orang yang bermanfaat, anak-anak yang bermanfaat.
dalam Quran disebutkan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbik. Anak, harta niku zinah sebenarnya. Zinah itu apa? Zinah itu dalam bahasane wong Jawa nek maknane pepaes. Nek aku biyen ngaji iki ngene iki. Al-malu utawi bondo wal banu nalan utawi anak iku zinatul hayati dunya, pepaese keuripan dunya. Wal baqiyatu sholihah, wal baqiyatu lan utawi ketetapan as-sholihatu kang baik iku. Biyen ngono kuwi. Biyen aku ngaji ngono kuwi. Anak-anak itu zina, hiasan. Namun aksesoris ini, perhiasan ini menjadi lebih bermanfaat jika anak-anak ini al-mal wal banun ini kita olah dengan baik, kita mempunyai harapan yang baik, kita didik, kita tarbiyah dengan baik. Sehingga panjenengan sedaya Bapak Ibu yang tansah kehormatan, saya selalu memberikan gambaran yang luas kepada para wali misalnya. Apa sih yang kita harapkan dari anak-anak kita? Pertama, jadikan anak kita itu alim faqih. Ngerti alim faqih? Alim, pinter, faqih, kuat dalam sisi agamanya. Alim niku pinter, mau dihentikan Pak Ketua Yayasan, senajan jadi dokter ora apa-apa, sing penting hafal Quran. Sekarang itu sesuatu bukan mustahil. Nah, ini kalau sekali makai dokter sing hafal Quran sapa juga? Aku iki telepon kok masa menang aku. Sapa? Yo mbuh aku iki sapa ya? Artinya banyak. Insyaallah loh ya. Gambaran ya telepon kok maling-maling sampean. Banyak sekali. Sekarang itu bukan sesuatu yang mustahil. Dulu ya, mindset dulu mondok tahun 90-an ke sana, kita itu mondok ngop dadi apa to lele. Masa depanmu suram. Biyen mondoki masa depannya suram, Pak. Padahal pondok kula niku kelas internasional. Jangan tanggal tahir. Wah, Rais Harimah gak ada apa-apane. Hakul yakin gak ada apa-apane. Maksudnya megahe mewahe ora kalah jauh. Rais Harimah itu anggaran berapa sih 1 tahun sih? Berapa miliar sih? Paling 200 miliar ada. Nah, di pondok saya itu 1 bulan itu 150 miliar. Operasionalnya itu muridnya 15.000. Wah, kayak ngono iki lho aku. Nah, sebelah iki lho kan wong Cina-Cina, Pak. Jadi pondok saya itu keluar itu wong Cina-Cina. Wong Cina-Cina niku kan tah kota. Yang anggar aku metu iki, saya metu wis sepak bola apa pas jadwal keluar. Ngono iki ketemu wong Cina iki. Kamu mondok di mana, Nak? Di situ, Pak. Ah, harapanmu suram begini wong coba. Tapi yo meh suram tenan ya ana. Mulane mau ngomong untung saya urip mati tak gebukine neraka ya malah. Tapi sekarang Mak Mondo niku lah cita-citanya luar biasa sampai saya itu pernah pas wawancara dengan calon wali santri, wawancara tahun berapa itu yang angkatan pertama itu. Calon wali santri ini tekone aneh-aneh ya. Gini-gini mungkin himah aliyah mungkin nek mantan lulus anak kula saged kuliah saged boten. Oh, saged. Nek kula saged perkara kuliahane nampa mboten niku urusane mriko. Nek kula saged mawon, ora melu duwe kampus kok ya masalah. Tapi ijazah tak bisa kita upayakan. Jadi kadang-kadang orientasi orang tua itu ke dunia, padahal enggak. Maka dalam kalimatnya Imam Asy-Syatibi itu disebutkan fama dzannukum bin najli 'inda jazai ulaika ahlullah wa safwatul mala. Fama dzannukum bin najli 'inda jazai ulaika ahlullahi wa safwatul malam. Jadi anak-anak ini menjadi ahlullah, ahlinya Allah, wa safwatul malam dan pilihan-pilihan golongan. Oh, yang terpilih dengan bangga. Ya, di kebanggaan itu, di anfa'uhnya, di manfaatnya, di kebermanfaatan anak kita itu tidak lepas dari gula mentai panjenengan. Ya miliman wali santri ini ada undangan ngaji teko. Gitu. Ini wali santrinya pinter. Kabeh wali santri. Paling bodoh anak undangan kajian, parenting. Oh dengan tikaknya ada pengajian apa tadi? Mamah muda.
Mama itama. Mana papa gedang, mama pisang. Mama pisang, papa gedang. Apa kebalikannya papa gedang, mama pisang? Anak mama, anak pengajian, semacam-macam lah. Memang kadang-kadang nama itu membuat daya tarik tersendiri memang. Ya, semoga lah. Anak sebenarnya lagi jeneng apa-apa monggo lah. Anak wong niku jenenge itu koyo Inggris, padahal Jawa banget. Jenenge Boeing Tulasnov. Namanya siapa Pak? Boeing Tulasnov. Tibake Rebu Pahing 17 November. Dipotong-potong. KTP ini ganteng. Mr. Boeing Tulasnov. Sangaremen ini Rebu Pahing 17 November. Dan nama-nama seperti itu. Indonesia ini paling pinter rubah pinter. Bahasa Arab dirubah dari Jawa. Fahiman dari Paiman. Asli kan Fahiman. Dari Pahiman. Paiman. Adi dari Ngadi. Gimana nih? Anak gue anak. Anak gue anak jenenge Yahya dari Lek Yahyo. Bedanya mengyotok. Maka minimal panjenengan semua yang jadi pengurus di sini ya kudu golek bagaimana kegiatan-kegiatan pondok jenengan ini, pondok kita ini jenengan ini bisa hidup ya. Pak Purwo sebagai ketua Kutap ya harus punya ide-ide. Jenengan tujuh mriki kok. Jeneng Syarima kok nang ngene. Masa aku nek dindingun kok enek klambi. Klambine ra matching di sana. Itu ra menghormati karo kene. Ini klambine kene besok klambine Syarima. Syarima itu memang mriki niku multi, Pak. Ini suatu bangga ya. Ustaz ini malah lagi jenenge malah lagi angger wong disilih jenenge iki. Himah Aliyah beliau ada. Beliau termasuk pengajar di Himah Aliyah di pondok kita juga. Di sini juga mudir. Di IJK malah guru besar. Orang-orang mangkat tapi jenenge. Di sini jenenge tok fotonya di pojok pacar ora tau mangkat. Nah, di mana RSHI ada. Siapa yang enggak kenal Ustaz Marijal? Ustaz Kibar walaupun kecil. Kibar itu kan gede tapi anaknya cilik itu. Beliau dari Lamongan sama dengan saya, cuman ya beda bapak lain ibu saja ya. Tak mikir itu beda bapak lain ibu. Beda bapak lain. Yang mbak ini kok asli di Lamongan tapi daerah mereka daerah pesisir, dekat iwa-iwa. Lamongan itu pinter-pinter. Karena kakean nutrisi, kakean protein. Soalnya awet melek matane panganane wis iwak. Ya tadi. Tapi umurnya pendek, lumayan ini deh. Lamongan niku pinter, ramah itu cerdas karena kakean apa namanya protein ya, panganan niku. Jadi kula mbiyen niku melek niku Pak, melek niku wis mangane Pak. Ning sawah niki wak akeh banget. Ning ini kan ora cedol semene-mene. Sing mancing mau 10 cedolnya siji. Wong mriko niku golek iwak niku nggawa timbo dekolit lho kan. Niku kebak. Ini kan ora iwak siji dadi pasti gede terus dililing kubang. Iya toh? Ning kene tak ngono kuwi. Wong mriko niku iwak itu biasa, Pak. Iwak gede biasa. Wong ngene kula niku karo ngerit pari karo panen pari iki iwake wader pari sementen-menten iki kok. Oke kok. Ngene ning kono niku apa jenenge proteine tinggi wonge rada pinter-pinter. Tapi ngene enek kelemahane. Setelah saya pulang itu rata-rata umurnya pendek-pendek do mati kabeh wah medeni wong ya. Tapi wong kene beda, wong kene iki tuwi-tuwi umure 70, 80. Tapi aku ora ngarani bodho lho ya, ora ya. Aku ora ngarani bodho lho ya. Tapi pinter-pinter tak lihat, oh ini faktornya apa? Aku mengadakan penelitian. Tak teliti. Wong Tambang iki wong Karanganyar iki uripe dodo. Tenan. Di rumah saya itu, Pak, di kampung saya itu 10 tahun terakhir ini yang meninggal dunia di 45 tahun ke bawah. 45 tahun ke bawah itu lebih dari 30 orang sak dusun ini. Sak dusun. Kayak koncoku akeh biar pas aku ziarah ning Mbah kuwi, iki koncoku. Ndang mulih sah ndak malah nyusul malah ya. Malah aku dijak sisan malah mrih. Ya koncoku kabeh nyusani. Aku takon Pakku, "Lha iki aneh. Iya adimu kelas kae." Lha kae. Lha iki anu nak budi. Iki mati Pak. Iya rusuhe iki. Ndang mulih. Malah aku diceluk malah medeni wong. Nah, saya mengatakan penelitian, Iki apa ya wong Tawang mau Karanganyar iki umur itu akeh. Memang mboten enten. Ternyata ada dua memang. Satu memang faktor alamiah panganan.
Wong kene niku karo sayur sawenang. Mula apa tergantikan terus. Apa sel-sel tubuh iki. Kaya kula kan Ustaz Marijal iki dhewe sayur gede-gede kan. Iki panganane wedhus ngono marane ta. Aku mbiyen panganane opo iki ya. Mulane aku disuwuneni bojoku mbok jenengan iki jan sayurmu, mbok jan sayur to. Nah, nomor 2 wong kene niku senengane silaturahim. Mula ning kene niku pengajian jam piro enek. Lamongan mboten enten. Kula niki wis ping 4 iki lho, dina iki. Mau subuh ning Jumantono, tak dalem. Jam 6 ning Syifaul Qalbi. Jam 7 jam 6 sampai jam 7 jam 8 ning Mojosongo. Terus iki aku terus dilit rene. Bar iki engko ning Koripan. Bar Koripan ku ning Genengan. Dadi dina iki ku 6. Jadi cangkeme tak wet-wet ya ndak. Makanya wong ini wayah-wayah kumpul seneng. Gek kuwi. Nah, senengnya piye neh? Berarti kan terjalin silaturahim iki. Nah, angger silaturahim ini lho. Siji faktor makanan. Nomor 2 silaturahim. Nah, angger silaturahim iki mesti nganggo apa jenenge? Nah, lo dalile kumpul ra kumpul sementing mana mas sementing kumpul. Terus akeh pertemuan arisan. Wong kene enake ning kene. Nek Lamongan gak enak ta ya. Gak enak. Wong ngene iki kabeh dadi arisan kok. Arisan keluarga, arisan banyu, arisan geni, arisan watu, arisan kabeh nek arisane ya to. Keluarga nek trah kromo, trah singo, trah umber kabeh nek kabeh. Sampai iki aku paling parah di tahun berapa itu aku isin banget. Polisenku. Enek koordinator rahat pagi ngongkon aku tat. Anakku jarang ngisi ning kono, kala-kala tok. Binjing mantun romantun jenengan ngisi arisan keluarga ngene kula ngene. Nggih, insyaallah. Kan di alamate mriko. Siap. Lah kula niku duwe pengajian, duwe arisan keluarga ora tau melu aku. Yo ngene iki masalahnya dina minggu ini gimana iki? Ditakon mangkat bojo-bojoku tok, bojoku. Bojoku tak kon mangkat. Bendina bojoku karo mertuaku mangkat. Lah kok aku iki ngisi pengajian arisan kuwi. Cek nyeluk mulih ya ta. Pas ngisi ning kono iku, Pak. Pas ora lungguh ngoten niku. Lha kok bojoku iki enek to. Lah iki ngopo niki? Lah niki keluargane awake dhewe. Wih. Lah sing koordinator arisan niki lho buangga. Niki baning penutupan niki kula undangne Ustaz Kondang niki. Lah mbokku ning isor, iki ya adimu. Aku yo ndiluk meneng, aku ya aduh. Loh jenengan ya sedherek kula to, Pak. Iya aku ya. Di sini Pak. Makanya jangan semua kita kembali kepada pokok permasalahan anfa'uhum linnas ya. Kita harus manfaatkan itu anak-anak kita itu orang-orang yang bermanfaat. Makanya semua ayo jaga mereka, sukseskan data mereka. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga marjuhum. Apa marjuhum? Anak-anak kita itu yang diharapkan kebaikannya. Awake dhewe niku duwe harapan kebaikan, bukan harapan kebaikan dunia. Dunia itu alamiah. Makanya para kiai-kiai ini katakan ojo arep-arep kebaikan dunia ning gone anak. Urung pasti, urung mesti. Tapi kebaikan di akhirat lah yang kita harapkan. Jadi kebaikan akhirat yang diharap awake dhewe mbina bocah-bocah ikhlas. Kurang ikhlas piye coba? Para ustaz-ustaz iki direwangi Masya Allah. Aku yakin jumlah gurune kalau jumlah muridnya akeh gurune. Iya. Ya, itulah pondok. Memang seperti itu. Entah Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan anak-anak ini mahal, mungkin sampai gurunya itu lebih banyak daripada siapa? Jumlah muridnya. Ngono kuwi Pak Bu. Aku tahu mbiyen tawang mau ngono pas zaman CDI mbiyen. Lo kan jadi pembina ulama CDI sakarangannya ya. Itu 500 pembina ini ya sing balik itu 500 sakarangannya lebih 500. Tuntutan orang tua luar biasa karepe anake iso ngene. Tuntutan ngene gurune yo ngono. Gurune iso adane apik. Nek sing adane koyo luwak tok bengok tok ya enek. Bapak.
Jajari sing apik-apik lanang-lanang soalnya nggih. Lewi sadan ora le. Sedina dan minimal lewi pira? Kok lali ya dan minimal. Oh sedina tadi minimal kok lali. Mbok kula ping kali lha berarti ora tau salat berarti. Adan sing enak iki perlu ini. Karena kita krisis muadzin, gitu. Sing adan ning omah iso-iso wong tuwek atau arep mati. Ya Allah yang Sumahe masjid cuwili di pinggir kalen adan arep mati wis. Ngono iki adan subuh malah salah to. Kudune as-shalatu khairum minan kalau kok bayan. As-shalatu khairum minan nar. Lho minan nar malah. Salat lebih baik daripada neraka to malah. Diajari. Ibu mau cek cilik ya, tuh. Antum tahu ruangnya ada ning pondok Kediri ta? Udah banget ya. Ada nih apa ada nih. CDI memang dari keutamaan untuk Bapak Muadzin antum bisa rungusak sih coba bandingi. Apik pokoknya ya. Contohnya itu pakai nih contoh. Misalnya sing hayya 'alas misalnya orang gue adzan itu 15 lagu kan. Jadi saya adzan dulu itu 3 hari sekali baru ganti. Album lah ya. Zaman petangnya jek cilik. Terus bojone rung enek. Jadi anak sing anak sing apa? Ya anak sing ganggu nih bareng petang wis gede. Ya ambekane wis ra patek kuat ya terus monggo-monggo. Nah itu kita krisis muadzin ya. Anak-anak ini ajari muadzin sing apik-apik ora ngono mau ya Allah mati. Kadangan padu Allahu Akbar. Mungkin aku tahu adzan apik iki bilik nih. Biaya ning ngene iki ya. Biyen. Adzan apik iki ora ikhlas. Aku kok digoro-goro ya. Adzan dilenggok-lenggok niku wis kena pamer iki. Soale adzane mone apa. Jadwal. Nanti kan budak kuntul kan ya. Terus tahu ini. Aslinya udah kok masalah pamer le. Ya delalah wae laguku iki apik mok tuduh pamer. Jane lagumu elek dipamerke ya iso ya an. Lah cuma kowe ra iso kaya aku ngono wae. Lagumu pas elek kuwi dadine. Marjum itu harapan. Jadi setiap detik mereka, setiap pola mereka ini iso dadekne pahala. Bangga anak-anak kita jadi ulama, jadi dokter, jadi wis pokoknya sing bangga ya le, sing bangga ifrah, sing seneng. Ini sing seneng didukung, marjuhum diharapkan bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan, dalam hadis disebutkan mereka akan membaca Al-Qur'an itu setiap bacaannya akan mengalir pahala kepada kita. Ya, marjuhum ya, diharapkan sing bacaane sing apik, Qur'ane, guru tahsin sing apik, ya, sing bernada. Di Quran itu bentadabur di ruang ini enak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk misalnya matrud atau untuk sudes. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Saya itu pernah lomba di sini 3 kali berturut-turut juara 1 kalangannya. Kebetulan saya dulu mewakili dari aliyahnya ditartil, kemudian yang tahfidz saat itu Ustadz Ibnu dari Syarimah. Ibnu yang sekarang buka pondok di mana itu? Ibnu Sina ya. Ya itu 3 tahun bersama saya. Tapi saya waktu itu masih di golongan tersesat. Lah ketemunya itu kemarin, Rusui. Jadi tahun 2006, 2007, 2008 kita berdua itu dikirim oleh Bupati Burina. Hak beliau saksinya. Kita dikirim. Jadi kita lomba di Karanganyar juara 1 berturut-turut 3 tahun. Jelas banget dong ya nang pol ya. Zaman semono. Cari dadi rada elek mariane. Cek payu tapi jangan. Saya dikirim, Pak. Kalau Ustaz Ibnu itu saya dikirim pertama ke Jeporo. MTQ Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Jawa Tengah. Ini hotel. Jadi begitu mulianya wong Al-Quran itu mulia. Moco 7 menit nunggune 7 dino. Ya padahal ngentekne anggaran aku mudeng.
Dadi macaku dina Kamis, mangkate dina Minggu. Ditriki kok Dinas Bupati Kemenak. Kulo kali Ustaz Ibnu. Ning hotel ya enak ongkang mangan tok. Karek nunggu jadwal 7 menit tok. Ora oleh punjul. Tapi ya ada kosong. Soalnya anggar mangan enak diliki karo anjen saka Kemenak. Hati-hati Ustaz, suaranya dijaga. Pret. Jadi aku mangan ya putih-putihan tok ya aneh. Padahal panganan. Kita di mana Jepara, alhamdulillah saya tidak dapat juara. Kita gagal. Kemudian tahun berikutnya berangkat lagi 2007, saya bersama beliau lagi di mana itu Purbalingga. Purwokerto. Ketemu lagi. 2 orang dikirim lagi di sana karena di Karanganyar sudah wis gak ada lawani ya. Luru iki gak ada lawani. Beliau saksi itu ada. Saya di sana sama. Mocone 7 menit ngantrinya seminggu. Sampai sana. Alhamdulillah di sana itu aku pesimis ya, paling yo kalah meneh. Ning paling ora kan ditembakne mobil enak dolan mangan-mangan, mlebu koran enak to ya. Mlebu koran itu Karanganyar di segiri ngono waktu tulis aku jenengku Ustaz Ikhwan. Wah, seneng aku yang zaman biyen ditulis ning koran seneng banget ya. Saiki ditulis ning BAW ora pada seneng ya. Nah, sampai sana aku seneng wis. Orang mangan-mangan tok lah. Ora patek niat menang lah. Lah kok lho berlomba niku arep mangan. Wis arep mangan enak-enak kae. Diparani, Pak. Ini dari kafilah Karanganyar. Siapa ya? Ustaz Iwan sama Ustaz Ibnu. Ini untuk Ustaz Iwan maju ke final. Waduh, lagi poso meneh aku dah. Jadi hasilnya arep mangan enak pas itu akhirnya saya final. Final itu saya dari Karanganyar, Seluraya dari Karanganyar saya, kemudian Pekalongan sama satunya Kudus dari 3. Genah aku itu biji nomor 3 jelas sudah, genah san. Soalnya sing kon final mung wong 3 tok. Alhamdulillah tuh juara luru. Wis. Tak gitu apa to duit. Cempe apa-apa ya aku lari ya. Terus juara 3 terus yang ketiga kalinya saya berangkat lagi Ustaz Ibnu sudah enggak berangkat. Ustaz Ibnu sudah lulus kayaknya diganti generasi ya. Akhirnya saya berangkat dengan orang TC itu Mas namanya Daimun itu. Itu ke Sragen. Di Sragen sana MTQ Sragen provinsi. Nah, aku wis rapate niat. Nah, akhirnya tak kalah nih. Jadi padahal yo kalah sih yo anu. Tak kalah nih, akhirnya kalah. Artinya apa? Coba, Al-Qur'an itu begitu luar biasanya. Kita harapkan coba. Anak-anak kita itu jadikan apapun saja wae dhewe. Sepenting dadi ahli Quran. Wis rasa duripe ndang mulih ana wae. Nah. Rasa duripe ndang mulih ya. Dan yang terakhir yang keempat, kenapa harus kita openi anak-anak wae dhewe? Karena fakhruhum. Apa fakhruhum? Pilihan mereka, pilihannya wong akeh. Bagus-bagusnya wong akeh. Orang-orang yang terpilihnya di antara kita. Dia adalah ahlullah wa sofatul malah. Ahlunya Allah. Dia yang akan memberikan mahkota kepada kita semua. Baik kepada orang tuanya, baik kepada para murabinya yang ada di pondok, baik kepada para urufaknya, pengurus-pengurusnya ada di pondok. Inilah anak-anak ini. Jenengan sedaya mula nuwun sewu Bapak Ibu. Ayo, didukung, diberi motivasi, disemangati. Bocah-bocah le, ruwone. 0 3 4 5. 5 apa 4? Purwo termasuk ya iki. Oh mboten. Ora termasuk muridnya. Ruwone aku ya. Ratu ambek taat. Calon-calon ahli Quran ya. Manut semangat, rasakan pola, gak payu nakal ya. Nakal gak payu nih pondok. Udah gak payu. Gak laku nih pondok ya. Kudu nurut. Salat malam. Salat malam ora? Dilatih tak segini lah dilatih jam berapa setengah 4 atau jam 3 dibangunkan saat tahajud ya. Tahajud. Katanya ulama kan sebagian ma bagiya minal ladzah illa fi salas. Tidak tersisa sebuah kenikmatan itu kecuali 3 tempat. Siji, sholatul lail, salat malam. Tahajud juga bisa. Nomor 2, sholatul jamaah. Jamaah orang jenengan. Nggih. Subuh terat pira? Subuh terat rakaat. Kayaknya acung ngelang ini malah subuh terat pira? 4. Rong dino nak salat wis jenenge. Pedene rambut. Hah? Salat jamaah, qiyamul lail. Nomor 3 apa? Kata ulama mengatakan
walikaul ikhwan, ketemu karo ustaz ikhwan ya. Nah, itu bahagia tuh ketemu ustaz ikhwan, itu bahagia tuh. Ketemu saudara berkumpul ngaji. Makanya monggo itu yang bisa kita sampaikan, monggo pondok ini semoga menjadi pondok yang benar-benar Allah ridhoi, menjadi pondok yang besar, menjadi pondok yang makmur, menjadi pondok sumber amal jariah bagi semuanya, para muslimin semua. Jadi jenengan bukan berarti gratis itu kemudian gratis, tetapi kita punya harapan wayarjuna rahmah, kita punya harapan untuk rahmah. Sama, pondok saya juga berbasis gratis. Sama, cilik-cilik ini mangane rapate akeh. Wah, akeh mangane. Tak diteni misal. Pas lagi minggu pertama ngono, mangane sithik. Baru bilang kok entek-entek yo keh bianget ya. Terus budak-budak tak omong, "Besok cepat anu timbangan, Bu." Damel napa tak? Mau cak kuwi nek bobote budak 5 kilo didol ya dititipne. Titipne bakal pitik ya ya. Lu cawe itu masya Allah. Jadi nek pondok wedok karo wedok niku mah lemu-lemunan malah niku. Gede murid. Aku harus dipangan-pangan sama medeni wong cayan. Gede. Ngono kuwi lho. Mertua wong tuane lho. Aku heran ku ya ngono. Padahal wong tuane niku leh ngomong, "Anu taat anak kula niku mboten purun sayur." Ngono iki gayane. Anak kula niku mboten purun ngeten. Lah kok bareng mondok iki piye ki ora doyan? Sedaya doyan. Aduh, lah kok rembuk nang ngene iki. Maka jawabane ya cah cilik iki mangane ra patek akeh ta ya. Sing akeh ngomongi ta iki. Polahe. Lah mulane dhewe ngene iki, pokoke anggere ambruk kuwi sing anu berarti ya. Ya grobak berarti ya kuwi berarti polah kuwi. Ora mungkin Ustaz Purwalo ngopo to kene. Grobak ambruk ya cah kula kalau cah ini mesti. Ya, demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf segala dosanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Cek ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan kepada beliau Ustadz Ikhwan Hadi, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, itu monggo mumpung beliau masih berada di tengah-tengah kita manfaatkan ilmunya dengan permasalahan-permasalahan mungkin yang dihadapi. Monggo dipertanyakan. Yang penting pertanyaan-pertanyaan itu yang masuk akal. Mungkin dari ibu-ibu dulu yang mau bertanya kepada beliau Ustadz Ikhwan Hadi, waktu kami persilahkan. Monggo. Yang bertanya nanti snacknya ditambah. Dapat hadiah snack. Ayo siapa? G. Di luar materi sini ya Ustaz. Ini kan juga baru musim 17-an. Nah, itu misalkan iuran untuk 17-an itu kan banyak lomba anak-anak itu. Nah, itu minta iuran ke warga-warga misalkan 10.000 per kakak atau gimana gitu. Nah, itu untuk menyokong 17-an itu bagaimana itu hukumnya haram atau gimana? Mohon maaf dan mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi kalau sifatnya donatur secara umum ya, misalnya ini pengetahuan saya sih, misalkan nanti tambah ustadz yang lain. Misalnya itu kan misalnya diminta untuk donatur ditentukan enggak? Ditentukan. Kemudian nanti kuponnya beli enggak? Enggak beli. Apa itu? Jadi kalau yang dikhawatirkan kan kemudian kuponnya beli, kemudian terus dari itu dari dana juga maka bisa dikenakan bagian dari judi, horor, sesuatu yang horor, tipu-tipu namanya. Tapi kalau misalnya hanya untuk penggalangan dana untuk hadiah dan untuk ini diniati memang dari warga untuk warga memang, ya dari warga untuk warga, tidak ada syarat tertentu untuk mendapatkan kupon itu, ya masalah. Itu ya. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan. Baik. Ya, oke. Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad.
Dibaca apa? Oh. Ini gara-gara kayak gitu. Iya, saya dulu di kelompoknya Nur Hasan Ubaidah. Ya. Salah satu kesasatannya adalah yang paling fundamental adalah mengkafirkan selain golongannya. Ya, itu rentetan nih. Najis, akhirnya ada najis, yang lain najis, haram dinikah, berzina menikah dengan selain golongannya, tidak memberi warisan kepada selain golongannya, masuk sholat ke masjidnya najis, tidak mau bermakmum dengan selain itu rentetannya. Kita sudah menulis rentetannya sekitar 30 dari akibat itu. Ya, saya di situ sampai usia 33 tahun. Dan saya generasi ketiga. Artinya buyut saya pendiri. Bapak saya ulamanya situ, imamnya, ibu saya daiyah, dulu ngajar di situ, jadi guru pondok di Magetan dulu tahun 70-an. Jadi saya murni lahir dari golongan itu. Jadi saya tahu persis tahun 2018, alhamdulillah Allah memberi hidayah. Salah satu kelompok pertama dari keluarga saya besar, saya, terus kemudian agak ada gesekan dengan keluarga, dan alhamdulillah 2 tahun kemudian disusul bapak ibu saya sampai sekarang. Tapi Pak Le, Mbah masih kuat di sana, masih pengurus di sana. Itu ya, ini punya Nur Hasan itu kelompoknya besar, tidak omai cahiki. Mau sama ini nggak terpengaruh ngomong-ngomongannya. Kelompoknya besar. Secara ajaran, pelajarannya bagus, tapi secara keyakinannya yang melenceng. Pelajarannya bagus, artinya metode pengajiannya mungkin tidak ditemukan selain sana. Saya belum menemukan selama ini. Setelah saya keluar sama-sama ngajar, ternyata beda jauh. Kalau antum ngaji kan cekelane kan snack. Kalau di sana ngaji gak ada yang snack, duane kitab. Semua kitab sama lihat di sana di kalang lu. Gak enak wong ngaji kok nggawa snack ngono. Nggawa tas gede-gede karo Quran tafsir karo buku Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Buku sitah ngajinya. Kalau Arab kabeh gak enak sing terjemahan haram, terjemahan di sana enggak boleh. Jadi makna di sini. Ketika saya ngajar dulu ya, makna apa? Innalladzina sesungguhnya mereka tulis. Amanu yang beriman mereka tulis. Saya kan enak ngaji mengenai itu. Gitu. Ahad pagi mengenai domblong tak mengenai. Berarti mulai atau apa-apa. Gitu Pak ya, sudah. Dah cukup ini. Jazakumullah khairan kepada beliau Ustaz Ikhwan Hadi hafizahullah ta'ala. Monggo nanti mungkin yang ingin konsultasi pribadi sama beliau dipersilahkan, tanya segala hal permasalahan bisa, insyaallah. Gitu ya Ustaz nih. Siap gitu. Mungkin acara selanjutnya lain-lain, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau diusulkan atau di-sharingkan, monggo dipersilakan. Jadi alhamdulillah saat jadi anak didik kita itu yang 2 kita titipkan di pondok ya. Yang 1 di Wahatul Quran, yang 1 di Salman ya, tersisa yang ada di sini begitu. Dan kita masih membuka ya santri-santri yang ingin belajar di sini. Halo Ibu, ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, sekiranya mungkin kita tutup pertemuan kita pada siang hari kali ini, dan nanti bisa nyantai di sini dulu kita boleh, biar tidak terlalu kelihatan formal ketika bertanya. Cara umum seperti ini mungkin agak berkewut dan lain sebagainya. Mari kita akhiri pertemuan kita pada siang hari kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum